Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimakumullah. Alhamdulillah, atas nikmat Islam dan iman dan nikmat berkumpul untuk bermajlis ilmu, majlis yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya meliputi orang-orang yang bermajlis ilmu. Maka hendaklah kita bersyukur atas nikmat ini, nikmat bermajlis ilmu. Jika saja para pencari dunia mereka itu bersusah payah mengerjakan pekerjaan dunia mereka, sekalipun kondisi yang mereka hadapi itu susah, terik, panas matahari, hujan deras, mereka tetap kerjakan pekerjaannya. Maka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu seharusnya kita lebih utamakan. Lebih apa? Utamakan. Coba lihat betapa banyak orang yang dia tetap di kebunnya, tetap di sawahnya dalam keadaan panas yang sangat, begitu juga hujan yang deras. Hujan yang deras. Ini dunia. Ini apa? Dunia. Maka seorang muslim ketika dia mengetahui kadar dunia itu tidaklah lebih berharga dari sayap seekor nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih mengutamakan perkara-perkara yang mendekatkan dirinya kepada akhirat, kepada negeri akhirat. Sekalipun keadaan dan kondisi itu mungkin terasa berat bagi kita. Terasa berat bagi apa? Bagi kita. Jadi harus kita semangat mempelajari ilmu agama. Jangan seorang itu dia sia-siakan waktunya, atau ketika seorang dia sudah diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit dari ilmu agama, maka kadang sebagian mereka itu merasa sudah memiliki ilmu yang banyak sehingga malas-malasan mengikuti apa? Ta'lim, kajian-kajian. Mereka merasa mereka sudah pintar, tidak perlu belajar lagi. Padahal apa yang mereka ketahui belum tentu benar. Belum tentu benar, dan masih banyak ilmu yang belum dia ketahui. Maka bagaimana lagi dengan orang yang sama sekali tidak memiliki ilmu agama? Seharusnya dia lebih semangat lagi mempelajari agama, semangat menghadirinya. Dan seorang itu dia harus berusaha untuk istiqomah untuk mempelajari ilmu agama. Jangan
Hari ini hadir, pekan depan tidak hadir. Padahal masih ada atau urusan-urusan yang dia temui itu masih urusan-urusan yang bisa ditinggalkan. Masih bisa ditinggalkan. Tapi begitulah godaan-godaan syaitan. Syaitan tidak mau seorang itu istiqomah. Oleh karena itu para ulama katakan bahwasanya karamah yang paling utama itu istiqamah seorang hamba di atas al-haq. Termasuk karamah. Nah, jadi istiqamahnya seorang hamba di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah itu apa? Karamah. Jadi karamah itu bukan hanya seorang itu ya bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas udara, atau bisa pegang api dan yang semisalnya. Enggak. Namun kata para ulama, ketika seorang itu bisa istiqamah di atas al-haq sampai dia wafat, maka itu karamah yang tidak ada bandingannya. Kenapa? Karena berat istiqamah itu. Berat. Tidak ada yang mampu kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang bisa istiqamah, maka dia telah mencapai tingkat karamah yang sangat tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan apa? Muslim. Muslim yang dimaksud muslim di sini muslim yang benar, Islam dan keislaman yang benar. Islam yang sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi seorang itu dia hendaklah selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan keistiqomahan, diberikan kekokohan, agar supaya selalu belajar, selalu mempelajari ilmu agama. Bagaimanapun keadaannya, jangan dia melihat dirinya, oh saya ini sudah paham, kemudian dia meninggalkan. Tidak. Seorang dia butuh belajar terus. Sekalipun dia sudah belajar, sekalipun dia sudah belajar di pesantren, belajar di Timur Tengah sana. Jadi kami juga di sini mengajarkan itu belajar juga. Belajar juga. Tidak pernah berhenti belajar. Apalagi kalau orang yang tidak belajar. Tidak belajar. Dan ilmu itu harus dipelajari. Para sahabat belajar kepada Rasulullah SAW. Para tabi'in belajar kepada para sahabat. Atba' tabi'in belajar kepada para tabi'in dan seterusnya para imam. Mereka apa? Belajar, mengambil ilmu dari guru-guru mereka, dari ulama mereka. Kaum muslimin, orang awamnya kaum muslimin, mereka mengambil dari para ulama. Dari dahulu. Kemudian muncullah generasi yang mereka jauh dari agama sehingga Islam atau kualitas keislaman kaum muslimin begitu lemah. Ketika mereka apa? Sudah tersebar kejahilan di tengah-tengah mereka. Jauhnya mereka dari ilmu agama. Jauhnya mereka dari ilmu agama. Dan ini juga dikarenakan banyak sebab. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini, yaitu kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai atau sudah selesai dari bab as-siwak, dan sekarang kita masuk pada bab yang baru. Kata beliau rahimahullah ta'ala, babul mashi 'alal khuffain. Bab tentang mengusap di atas khuf. Ini babnya. Jadi khuf itu sesuatu yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit. Ini asalnya ya. Sesuatu yang dipakai di kaki terbuat dari apa? Terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit. Dan juga masuk dalam kategori khuf itu yang terbuat dari wol,
dan yang semisalnya. Jadi pembahasan masalah mengusap khuf itu di dalam bab taharah, di dalam bab berkaitannya dengan bab taharah, karena adanya keringanan di dalam syariat Islam, adanya rukhsah, keringanan di dalam syariat Islam bagi mereka yang suka menggunakan khuf dan yang sejenisnya. Jadi Islam memberikan kelonggaran bagi mereka agar supaya tidak itu ketika berwudu tidak perlu membuka khufnya. Tidak perlu membuka khufnya. Jadi ketika seorang dia membasuh kedua kakinya, kalau dia pakai khuf maka tidak perlu dia buka. Cukup Cukup diusap. Sebagaimana nanti akan ada atau akan datang penjelasannya. Jadi itu khuf ya. Khuf sesuatu yang dipakai di kaki. Tepatnya di atas mata kaki. Harus tertutup mata kaki dan terbuat dari kulit. Ini asalnya. Kita baca hadisnya dulu. Berkata penulis rahimahullah taala, Anil Mughirati ibn Syu'bah qal kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safar fa ahwaitu li anzi'a khuffayhi faqal da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn fa masaha 'alayhima. Wa an Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safar fa bala wa tawadda wa masaha 'ala khuffayhi. Ini dua hadis yang disebutkan oleh penulis. Hadis yang pertama yaitu hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya pernah bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah perjalanan, dalam safar. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu hendak berwudu. Kata beliau, maka saya pun bermaksud untuk membuka khufnya. Jadi Rasulullah ketika itu memakai khuf. Memakai khuf. Jadi Al-Mughirah di sini beliau hendak membukakan khufnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun apa kata Rasulullah? Da'huma, biarkan saja khuf tersebut. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sesungguhnya aku memakainya, memasukkan kedua khuf tersebut dalam keadaan suci. Famasaha 'alaihima. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengusap kedua khuf tersebut. Dan hadis yang kedua yaitu hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah bersama Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah safar, sebuah perjalanan, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam itu buang air kecil. Lalu beliau berwudu dan beliau mengusap kedua khufnya. Jadi masalah khuf. Di sini tidak ada khuf ya. Bisa dicari di internet apa itu khuf. Tulis saya khuf. Muncul sekarang ya di Google. Kalau mau lihat yang aslinya. Kalau kita di Yaman dulu sering pakai kalau musim dingin. Kalau musim dingin itu harus, atau sebagian besar banyak yang pakai khuf biar agak hangat sedikit. Kalau tidak kedinginan. Biar sudah pakai kaos kaki dua pasang disusun tetap masih dingin. Tapi kalau pakai khuf agak hangat sedikit kalau musim dingin. Karena kalau bulan-bulan 11, 12 itu kaki bisa hancur, bisa pecah-pecah ya. Bisa pecah-pecah kaki karena saking dinginnya sampai 0 derajat atau -1 derajat, -2 derajat. Jadi tangan ini sampai hancur, berdarah-darah. Biasa anak sering berdarah-darah pada bulan 12, bibir pecah-pecah, kaki berdarah-darah biasa, suhu-suhu. Jadi biasa kita pakai khuf. Kita pakai khuf saking dinginnya.
Apalagi kalau keluar dari asrama. Jadi itu khuf, terbuat dari kulit ya, terbuat dari kulit. Masalah yang berkaitan dengan khuf. Pertama, hukum mengusap khuf. Jadi khuf itu hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah apa? Boleh menurut jamahir al-ulama. Mayoritas ulama, bahkan sebagian ulama menukil kesepakatan para ulama. Sebagian ulama menukil kesepakatan para ulama bahwasanya khuf atau mengusap khuf itu hukumnya adalah sesuatu yang dibolehkan. Adalah sesuatu yang dibolehkan. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu', kata beliau, "Madhhabuna wa madhhabu al-ulama'i kaffah." Kata beliau, "Jawaz al-mashi al-khuffain fil hadari was safar." Kata beliau, madhab kami, yaitu madhab dari kalangan Asy-Syafi'iyah dan juga madhab semua ulama, itu bolehnya mengusap khuf baik dalam keadaan mukim atau dalam keadaan bersafar. Dalam keadaan apa? Bersafar. Jadi masalah mengusap khuf itu perkara yang apa? Disyariatkan. Perkara yang disyariatkan. Bahkan sebagian ulama itu apa? Menukil kesepakatan. Ada sebagian ulama yang berpendapat tidak disyariatkan, cuma pendapat mereka lemah, bertentangan dengan dalil-dalil yang telah jelas. Sebagian ulama. Adapun kelompok-kelompok, ada sebagian kelompok yang mengingkari bolehnya apa? Bolehnya mengusap khuf. Itu kelompok Syiah, orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah, Rafidhah, mereka apa? Mengingkari bolehnya mengusap khuf. Mereka mengingkari bolehnya mengusap khuf. Dan khilaf mereka, perselisihan mereka tidak dianggap. Tidak dianggap orang-orang Syiah Rafidhah, tidak dianggap pada perselisihan mereka. Begitu juga kesepakatan mereka pun kita tidak anggap. Kesepakatan mereka tidak dianggap, apalagi perselisihan mereka. Tidak perlu kita tengok. Tidak perlu kita apa? Kita tengok. Jadi dalil-dalil tentang disyariatkannya mengusap khuf itu dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga sunnah. Dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Di dalam Al-Qur'an para ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Perhatikan dalam surat Al-Maidah tentang ayat tentang wudu. Di situ apa? Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi usaplah kepala kalian dan kaki-kaki kalian sampai apa? Dua mata kaki. Perhatikan, kalau yang kita sering baca itu wa arjulakum ilal ka'bain. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang kalau mushaf kita baca apa? Wa arjulakum dengan fathah. Wa arjulakum, yang artinya kalau diterjemahkan wamsahu bi ru'usikum dan apa? Usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai apa? Kedua mata kaki. Ini kalau kita mengikuti bacaan wa arjulakum. Cuman sebagian bacaan yang benar itu apa? Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum dengan kasrah. Wa arjuli, lamnya bukan fathah, tapi dia apa? Di kasrah. Wa arjulikum ilal ka'bain. Sehingga kalau diartikan menjadi apa?
dan apa? Wamsahu biru'usikum. Di situ wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulikum ilal ka'bain, dan usap juga apa? Kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini menurut para ahli Al-Qur'an, ahli qiraah. Sebagian ahli qiraah membacanya dengan wa arjulikum. Cuma kita yang masyhurnya dengan baca wa arjulakum. Wa arjulakum. Jadi kalau dibaca wa arjulikum artinya apa? Perintah untuk mengusap. Jadi kata para ulama, ya, ketika kita membaca kasrah wa arjulikum, maka yang dimaksud adalah mengusap khuf. Tapi kalau kita baca fathah wa arjulakum, yang dimaksud adalah perintah membasuh kaki. Jadi satu ayat ini, penggalan ayat masuk dua hukum di situ, ya. Masuk dua hukum. Kalau kita baca wa arjulakum, hukumnya apa? Hukum membasuh kaki. Yang ini asalnya, ya. Ini asalnya, hukum asalnya. Hukum membasuh kaki ketika berwudu. Ini asalnya. Tapi kalau kita baca wa arjulikum ilal ka'bain, maka di sini apa? Di sini dia hukumnya apa? Hukum mengusap. Hukum mengusap ketika seorang menggunakan khuf. Ketika seorang menggunakan khuf. Jadi ini yang dibaca oleh sebagian apa? Sebagian ulama ahli qiraah seperti Al-Imam Ibnu Katsir, begitu juga Abu Amr, begitu juga Al-Imam Hamzah, Al-Imam Abu Bakar, dari Asim. Kalau kita Hafs an Asim, ya. Kalau orang-orang Indonesia itu bacaannya Hafs an Asim. Di sana ada bacaan Abu Bakar dari Al-Imam Asim. Mereka membacanya dengan apa? Dikasrahkan. Wa arjulikum. Wa arjulikum. Itu dalil apa? Dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari Al-Qur'an. Adapun hadis-hadisnya sangat banyak. Di antaranya dua hadis yang kita telah baca, yang disebutkan oleh penulis di sini. Yang disebutkan oleh penulis yaitu hadis Mughirah bin Syu'bah dan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Bahkan hadis-hadisnya itu hadisnya mutawatir. Hadis-hadis tentang mengusap dua khuf itu hadis-hadis mutawatir. Hadis-hadis mutawatir. Bahkan orang-orang Syiah sendiri, imam mereka yang mereka agung-agungkan yaitu Al-Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis tentang khuf. Namun umatnya yang mengakui imam mereka adalah imam besar mereka adalah Ali radhiyallahu anhu, mereka mengingkari yang namanya apa? Mengusap khuf. Jadi hadis-hadisnya apa? Hadis-hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Bahkan Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala itu mengatakan tidak ada yang mengingkari hadis tentang mengusap khuf kecuali orang yang gila atau orang yang mubtadi' ahlul bid'ah. Orang apa? Orang gila. Kalau dia mengingkari tidak bolehnya mengusap apa? Mengusap khuf. Mengusap khuf. Jadi ini terkait masalah apa? Masalah mengusap atau hukum mengusap khuf. Hukum mengusap khuf. Kemudian kita lanjut masalah berikutnya, yaitu syarat bolehnya mengusap. Bolehnya mengusap khuf. Syarat yang pertama yaitu disyaratkan bahan yang dipakai dalam pembuatan khuf tersebut adalah bahan yang asalnya suci, bukan dari bahan yang najis, bukan dari bahan yang apa? Yang najis. Jadi disyaratkan apa? Disyaratkan harus suci. Ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi harus disyaratkan apa? Disyaratkan dari kulit yang suci, bukan dari kulit yang najis. Yang kedua disyaratkan bolehnya mengusap dua khuf itu hanya pada saat seorang hadas kecil saja. Hadas kecil. Adapun hadas besar tidak boleh apa? Tidak boleh mengusap.
Jadi disyaratkan bolehnya mengusap khuf itu hanya pada saat apa? Berhadas kecil. Hadas kecil. Jadi kalau hadas besar, seorang junub dalam keadaan junub, dia tidak boleh mengusap. Karena dia wajib mandi. Wajib apa? Wajib mandi. Tidak boleh dia sekedar mengusap. Jadi hanya boleh pada saat apa? Hadas kecil. Misalnya dia berhadas kecil, dia buang angin dan yang semisalnya dari hadas kecil, maka yang seperti ini ketika dia berwudu, maka dia boleh mengusap jika terpenuhi syarat-syarat berikutnya. Syarat-syarat berikutnya. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu bolehnya mengusap disyaratkan masih pada waktu yang dibolehkan. Masih pada waktu yang dibolehkan. Kapan waktu dibolehkannya kita mengusap? Yaitu bagi orang yang mukim sehari semalam. Bagi orang yang mukim, dia tinggal di kampungnya, di daerahnya, dia tidak bersafar, itu waktu dia boleh mengusap itu sehari semalam. Sehari apa? Sehari semalam. Misalnya dia mulai mengusap misalnya dari sekarang, dari misalnya jam 3 sampai besok jam 3 sore lagi. Jadi sehari semalam dia boleh mengusap. Adapun bagi orang yang safar, maka dia 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dia boleh mengusap. Dia boleh mengusap. Nanti akan dijelaskan lagi. Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya disyaratkan mengusap atau di dalam mengusap khuf, yaitu seorang ketika dia mengenakan atau memakai khuf dalam keadaan dia suci dengan taharah yang menggunakan air. Istilahnya taharah ma'iyah. Taharah ma'iyah. Taharah yang menggunakan air. Taharah yang menggunakan air. Dan ini syaratnya. Ini syaratnya. Jadi ini apa? Syaratnya. Syaratnya apa tadi? Yaitu harus seorang ketika dia menggunakan khuf setelah dia suci dengan menggunakan air. Jadi kalau selain air, kalau dia bersuci dengan selain air, tidak boleh dia mengusap khuf. Misalnya, contohnya, misalnya seorang dia bersafar. Dia apa? Bersafar. Atau misalnya dia sekarang di tempat sini, namun dia tidak mendapatkan air. Dia tidak mendapatkan air ketika sholat. Jadi dia bertayamum ya. Dia bertayamum. Di sini dia bukan bersuci dan menggunakan apa? Menggunakan air. Jadi setelah dia bertayamum, dia sudah bertayamum. Kemudian dia pakai khufnya. Dia pakai khufnya setelah bertayamum. Kemudian sudah masuk sholat berikutnya. Jadi misalnya tadi zuhur sebelum zuhur dia bertayamum. Habis dia bertayamum dia pakai apa? Dia pakai khufnya. Kemudian sudah masuk waktu asar. Sudah batal tayamumnya. Sudah ada air. Sudah ada apa? Air. Jadi dia masih dalam keadaan memakai apa? Memakai khuf. Dan dia berwudu. Dia berwudu di sini. Ketika sudah sampai membasuh kakinya, dia harus buka apa? Khufnya. Tidak boleh dia usap. Kenapa? Karena disyaratkan ketika memasukkan khuf itu dalam keadaan seorang dia bersuci dengan air.
Adapun selain air tidak dibolehkan. Tidak apa? Tidak dibolehkan. Jadi itu syaratnya. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Jadi itu syarat-syarat ya. Syarat-syarat tentang bolehnya mengusap apa? Mengusap khuf. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir disyaratkan ketika memasukkan khuf itu setelah taharah sudah sempurna. Taharah sudah sempurna. Misalnya seorang dia berwudu. Sudah sempurna wudunya. Sudah selesai wudunya. Kemudian dia memasukkan apa? Memasukkan khufnya. Dia memasukkan khufnya. Itu syaratnya. Itu syaratnya. Kalau misalnya saya berwudu. Membasuh tangan dan seterusnya, mengusap kepala. Jadi sebelum saya mengusap apa? Mengusap kepala. Jadi seorang dia masukkan khufnya terlebih dahulu. Dia masukkan apa? Khufnya terlebih dahulu. Misalnya dia basuh yang kanan dulu kakinya. Habis dia basuh yang kanan, dia pakai khuf yang kanan. Berarti dia belum basuh yang kiri ya. Dia belum basuh yang kiri. Kemudian setelah itu dia basuh yang kiri, baru dia pakai lagi khuf yang kanan. Kata para ulama yang seperti ini tidak boleh dia mengusap. Kenapa? Karena dia memasukkan khuf atau salah satu khufnya dalam keadaan dia belum sempurna bersuci. Belum sempurna apa? Dia bersuci. Jadi disyaratkan harus sudah sempurna dulu bersuci. Sudah selesai dia berwudu sampai membasuh kedua kaki. Kemudian setelah itu baru dia apa? Dia masukkan khuf. Kemudian ketika tiba waktu untuk berwudu, sebentar ketika sudah batal wudunya yang pertama, di situ dia dibolehkan apa? Dibolehkan mengusap. Dibolehkan mengusap. Kemudian masalah berikutnya, kapan mulai dibolehkannya, kapan dimulai waktu mengusap, kapan dimulai waktu mengusap khuf. Kapan waktu dimulai? Kapan waktu dimulai? Para ulama dalam masalah ini itu terjadi silang pendapat. Terjadi apa? Silang pendapat. Namun pendapat yang kuat bahwasanya mengusap khuf itu dimulai sejak pertama kali seorang itu mengusap setelah dia berhadas. Misalnya jadi dihitung waktu bolehnya mengusap itu dari apa? Dari pertama kali seorang mengusap setelah dia berhadas. Misalnya, saya kasih contoh, seorang misalnya orang-orang kantoran ya, dia kerja kantor menggunakan sepatu ya. Kalau kita di sini kebanyakan pakai sepatu, pakai kaos kaki. Jadi ketika sebelum dia menggunakan sepatunya atau menggunakan kaos kaki, dia berwudu dulu ya. Dia berwudu. Sudah sempurna wudunya, dia pakai apa? Kaos kakinya. Lalu sepatunya. Kemudian dia pergi ke kantor. Sudah masuk waktu zuhur. Jadi dia sudah misalnya jam 10 sudah batal apa? Wudunya. Buang angin atau semisalnya. Sudah batal wudunya. Wudu yang ketika dia masih di rumah ya. Ketika masih dia di rumah sudah batal. Masuk waktu zuhur, sudah azan zuhur misalnya jam 12. Dia di situ berwudu, ya. Dia berwudu. Misalnya jam 12 tepat misalnya. Ini misalnya. Dia berwudu di situ.
Di sini dia berwudu ketika sudah sampai saat membasuh kedua kaki, dia tidak membasuh. Dia ganti dengan cara apa? Mengusap saja kaus kakinya. Mengusap saja kaus kakinya. Nah, dari sini dihitung waktu pertama. Nah, jadi kalau dia dalam keadaan tinggal di kampung, tinggal di daerahnya tidak bersafar, berarti dihitung 1 hari 1 malam. Jadi dari jam 12 tadi pertama kali dia mengusap sampai masuk waktu zuhur nanti berikutnya. 1 hari 1 malam. Tapi kalau dia dalam keadaan bersafar, berarti dihitung dari jam 12 malam, jam 12 siang tadi waktu zuhur sampai besok, sampai lusa, sampai 3 harinya ke depan. Waktu zuhur yang sama. 3 hari 3 malam. Jadi selama 3 hari 3 malam itu dia masih boleh apa? Masih boleh mengusap. Dia masih boleh mengusap. Begitu juga orang yang tadi sampai besok, sampai sebentar masuk waktu asar, dia masih boleh mengusap. Masuk waktu maghrib masih boleh mengusap. Masuk waktu isya masih boleh mengusap. Masuk waktu maghrib subuh masih boleh mengusap. Sampai masuk nanti menjelang zuhur, sudah habis waktunya. Dia harus buka kaus kakinya dan dia harus basuh kakinya. Harus basuh kakinya. Harus basuh apa? Kakinya. Namun syaratnya selama seorang itu dia tidak membuka apa? Membuka khufnya. Kalau dia sudah buka khufnya, maka sudah apa? Sudah selesai waktunya. Sudah selesai apa? Waktunya. Jadi selama seorang itu dia masih pakai khufnya atau semisalnya, maka di situ masih boleh dia apa? Mengusap khuf. Kalau dia buka, maka harus dia ulang lagi dari baru. Dia ulangi lagi dari baru. Dari dihitung waktunya, waktu yang baru. Dia tidak boleh sambung, tidak boleh. Jadi misalnya tadi dia waktu zuhur dia sudah mengusap. Jadi waktunya sampai apa? Waktu zuhur besok ya. Waktu zuhur besok dia mengusap. Namun sebentar pada isya misalnya dia pulang ke rumah, dia sudah buka khufnya, buka kaus kakinya. Maka tidak boleh sebentar malam dia tidur jam 10, dia pakai kaus kakinya. Ya, jadi dia pakai ulang kaus kakinya jam 10 sebelum tidur. Kemudian waktu subuh karena dingin, dia bilang, kan boleh mengusap. Dan dia usap saja. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah buka kaus kakinya atau khufnya. Karena dia sudah buka, jadi sudah batal. Harus dia ulang hitung baru dulu. Jadi kalau dia mau ulang baru lagi sebelum tidur dia harus berwudu dulu. Berwudu baru dia pakai apa? Dia pakai apa? Kaus kakinya. Pakai kaus kakinya supaya besok subuh dia boleh hanya sekedar mengusap. Ini kami dulu di Yaman seperti ini kebanyakannya. Kalau musim dingin. Jadi kami apa? Sebelum tidur berwudu kemudian pakai apa? Kaus kaki 2. Yang pendek dengan yang panjang. Supaya sebentar subuh tidak dibuka lagi. Jadi tinggal diusap ya. Tinggal diusap karena kalau dibuka dingin. Sangat dingin. Kalau kena air kaki bisa kram, tidak bisa jalan. Ya. Injak sandal saja itu langsung kram kaki. Saking dinginnya. Jadi harus pakai kaus kaki memang malam-malam. Supaya apa? Pagi subuh-subuh kaki tidak kram. Jadi itu masalah apa? Masalah waktu mengusap. Masalah berikutnya hukum mengusap khuf yang sudah sobek. Atau kaus kaki yang sudah sobek. Ada yang pakai kaus kaki sobek? Banyak ya anak sekolah ya. Atau orang kantor juga. Jadi pakai khuf yang sudah sobek. Apakah boleh? Atau apakah masih boleh kita mengusap sekalipun sudah sobek? Di sini para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun pendapat yang kuat yaitu bolehnya mengusap khuf sekalipun sudah sobek. Selama orang masih mengatakan itu khuf, itu kaus kaki. Sekalipun dia sudah sobek, selama seorang yang melihatnya, dia pakai kaus kaki, pakai khuf, maka boleh dia apa? Boleh diusap. Boleh apa? Diusap.
selama masih namanya apa? Khuf. Jadi sekalipun dia sudah sobek, tetap dimakan khuf. Kenapa? Para ulama atau ulama yang mengatakan bolehnya, ya mereka berdalil bahwasanya dalil-dalil tentang mengusap khuf itu datang dalam keadaan umum, tidak dikecualikan dengan khuf yang sobek. Padahal kemungkinan khuf yang sobek di zaman Rasulullah itu banyak. Apalagi para sahabat ketika itu mereka berjalan, khuf itu dipakai berjalan juga. Ya, khuf dipakai berjalan, bukan hanya di dalam masjid, bukan hanya di dalam rumah, tapi dipakai juga di jalan-jalanan. Jadi kemungkinan besar sobeknya itu apa? Itu ada. Tapi pada saat yang bersamaan tidak pernah Rasulullah SAW itu muncul larangan tidak boleh apa? Tidak boleh mengusap khuf yang sobek. Jadi kita katakan hukum asalnya apa? Boleh selama masih dinamakan khuf. Masih dinamakan khuf. Masalah berikutnya itu hukum mengusap kaos kaki. Karena kita di sini kebanyakan sekarang sudah banyak yang tidak menggunakan khuf, apalagi di negara-negara selain negeri Arab. Hukum mengusap kaos kaki. Menurut pendapat mayoritas ulama, mengusap kaos kaki itu dibolehkan. Hukumnya sama dengan khuf. Hukumnya sama dengan apa? Sama dengan khuf. Sama dengan khuf. Di antara dalil yang mereka jadikan landasan yaitu hadis Thauban radhiyallahu anhu, kata beliau di situ, wa amarahum an-nabiy alaihi salatu wassalam ayyamsahu 'ala al-'asaib wat tasakhin. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam itu memerintahkan mereka untuk mengusap imamah, itu surban, dan mengusap atas at-tasakhin. At-tasakhin itu semua atau apa saja yang bisa digunakan untuk menghangatkan kaki. Yang bisa digunakan untuk menghangatkan apa? Kaki. Dan kaos kaki itu masuk dalam kategori at-tasakhin, yang bisa digunakan untuk menghangatkan apa? Kaki agar supaya tidak kedinginan. Namun perlu diperhatikan kaos kaki di sini bukan kaos kaki yang tipis-tipis yang biasa banyak dipakai, yang biasa perempuan-perempuan itu pakai kaos kaki tipis. Ini seperti ini tidak boleh. Maksudnya kaos kaki yang menutup kulit. Kaos kaki yang menutup apa? Kulit, yang tidak nampak kulit. Yang seperti itu yang boleh. Adapun kaos kaki yang tipis sekali, maka seperti ini tidak boleh dijadikan, karena ini hanya sekedar model saja. Bukan kalau musim dingin tetap dingin. Tidak digunakan untuk apa? Asalnya bukan untuk agar supaya tidak dingin, tidak melindungi, karena tidak melindungi. Ya, kaos kaki yang tipis-tipis itu yang biasa dipakai tidak melindungi dari panas, tidak melindungi juga dari dingin. Jadi istilahnya hanya model saja. Hanya model saja di zaman sekarang. Jadi kaos kaki yang tebal. Kaos kaki yang tebal yang biasa kita gunakan itu yang dibolehkan. Jadi hukum apa? Mengusap sepatu, mengusap apa? Mengusap kaos kaki itu hukumnya boleh sama dengan mengusap khuf. Mengusap apa? Khuf. Sama juga dengan sepatu ya, sepatu boleh juga. Sepatu boleh juga. Masalah berikutnya. Masalah berikutnya. Jika seorang dia menggunakan khuf. Di atas khuf yang pertama, ya, dia menggunakan dua khuf. Dia pasang khuf yang pertama, kemudian karena masih dingin dia pasang lagi yang kedua. Atau misalnya kaos kaki dia pasang apa? Dua kaos kaki. Dia pasang satu,
kemudian dia pasang lagi yang kedua. Di sini bagaimana keadaan kita mengusapnya, mengusap khuf tersebut atau kaos kaki tersebut? Karena masih dingin, misalnya dia sudah pakai sekarang kaos kaki, masih dingin, dia pasang lagi yang kedua, atau khuf, dia pasang, dia double dua. Maka di sini perhatikan ada beberapa keadaan, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, seorang dia memakai khuf yang pertama. Dia memakai khuf yang pertama atau kaos kaki yang pertama. Kaos kaki yang pertama. Ada dua keadaannya, kita ulang, ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, seorang dia menggunakan kaos kaki dan kaos kaki yang pertama atau khuf yang pertama, dan yang kedua itu sebelum dia berhadas. Sebelum dia berhadas, misalnya seorang dia menggunakan khufnya atau kaos kakinya setelah dia berwudu. Setelah dia apa? Berwudu. Kemudian sebelum dia berhadas yang kedua kali, dia sudah pakai lagi khuf yang kedua. Dia sudah pakai khuf yang kedua. Misalnya tadi orang yang pergi kantor tadi, ya dia sudah berwudu dulu. Dia pakai apa? Dia pakai kaos kakinya yang pertama. Dia belum berhadas, jam-jam 7 lagi, jam 8 karena musim hujan, dingin. Dia tambah lagi yang kaos kaki yang kedua. Dia tambah lagi kaos kaki yang keberapa? Kaos kaki yang kedua. Jadi sudah double ya kaos kakinya. Sudah double kaos kakinya. Maka yang seperti ini, ini boleh mengusap yang paling atas itu menurut mayoritas ulama. Jadi boleh langsung dia usap nanti ketika sebentar dia berhadas, ketika waktu zuhur, boleh langsung dia mengusap yang apa? Yang atasnya. Tidak perlu dia buka dulu yang pertama, baru dia yang kedua, baru dia usap yang pertama. Jadi dia usap saja langsung yang atas. Dia usap saja langsung yang atas ketika nanti dia mengusap misalnya di waktu zuhur. Keadaan yang kedua, dia pakai yang pertama. Kemudian dia berhadas. Dia berhadas dulu ya. Dia berhadas. Setelah dia berhadas, dia pakai lagi yang kedua. Dia pakai lagi yang kedua. Maka yang seperti ini tidak boleh baginya mengusap yang paling atas. Ini tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi tidak boleh dia usap sebentar di waktu zuhur, misalnya dia usap yang paling atas. Jadi dia pakai misalnya yang pertama di pagi hari. Jam-jam 8 dia berhadas. Cuma dia masih malas berwudu. Misalnya dia double lagi. Dia pakai lagi yang kedua. Kemudian setelah nanti sebentar sudah zuhur, dia mengusap yang atasnya. Yang seperti ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh dia mengusap yang atasnya. Tidak boleh dia mengusap yang atasnya. Kemudian keadaan yang berikutnya seorang dia menggunakan yang pertama setelah berhadas. Jadi seorang
dia menggunakan yang pertama. Dia menggunakan yang pertama. Kemudian dia usap. Dia sudah pernah mengusap ya. Dia sudah pernah mengusap yang pertama. Dia sudah pernah mengusap yang pertama. Kemudian ternyata dia ingin tambah lagi, mau memakai yang kedua lagi. Dia ingin memakai yang kedua. Apakah boleh baginya untuk mengusap langsung yang kedua? Ini tidak boleh juga. Jadi dia harus buka yang kedua dan dia hanya boleh mengusap yang pertama tadi. Jadi misalnya seorang dia sudah pakai yang pertama di waktu pagi dalam keadaan dia suci. Kemudian di waktu zuhur dia sudah usap. Kemudian ternyata sebelum waktu asar dia sudah apa? Pakai lagi yang kedua. Pakai yang kedua. Dia sudah double. Yang seperti ini tidak boleh sebentar ketika masuk, ketika dia berwudu, tidak boleh dia apa? Dia mengusap yang paling atasnya. Tidak boleh dia usap yang paling atasnya. Harus dia buka dulu yang paling atasnya. Dan dia hanya boleh usap yang bawah. Yang pertama kali dia pakai. Yang pertama kali dia pakai dan dia telah apa? Dia telah usap. Dan dia telah usap. Masalah berikutnya, jika seorang melepaskan khufnya dalam keadaan dia sudah mengusapnya. Jadi misalnya seorang di waktu zuhur dia sudah mengusap ya. Mengusap khuf. Dia sudah mengusap khuf. Kemudian setelah zuhur dia mungkin kepanasan atau tidak enak lagi perasaannya, dia buka apa? Khufnya atau dia buka kaos kakinya. Pertanyaannya, apakah wudunya yang tadi itu batal atau tidak? Jadi itu masalahnya. Jadi apakah membatalkan wudu? Jadi ketika seorang dia sudah lepas kaos kakinya, lepas khufnya, apakah wudu yang tadi yang ketika dia mengusap batal atau tidak? Batal atau tidak? Jadi misalnya waktu maghrib dan isya yang berdekatan ya. Jadi waktu maghrib dia usap ya. Dia berwudu, kemudian setelah sampai pada kaki dia hanya usap. Dan dia berdiam diri di masjid, misalnya di masjid sini. Dia menunggu isya. Menunggu waktu apa? Waktu isya. Kemudian setelah mendekati mungkin tinggal 10 menit waktu isya, dia buka kaos kakinya. Mungkin karena dia sudah tidak enak lagi, tidak nyaman lagi, dia buka kaos kakinya. Yang menjadi masalah, apakah wudunya yang tadi ketika maghrib yang dia pakai mengusap itu batal atau tidak? Batal atau tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat. Namun pendapat yang kuat, wudunya tidak batal. Wudunya apa? Wudunya tidak batal. Kenapa? Karena kita tidak memiliki dalil yang menunjukkan akan batalnya wudu yang pertama tadi. Karena asalnya seorang ketika dia sudah bertaharah, maka dia dalam keadaan taharah, tidak batal taharahnya sampai ada dalil yang menunjukkan batalnya taharahnya. Dan di sini kita tidak memiliki dalil yang menunjukkan batalnya apa? Taharahnya. Maka hukum asalnya apa? Seorang dia tetap di atas taharahnya. Di atas taharahnya. Tidak boleh kita berpaling dari sesuatu yang telah yakin ke sesuatu yang tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Jadi asalnya yang meyakinkan seorang itu masih dalam keadaan apa? Taharah. Dan yang membatalkan di sini masih meragukan. Masih meragukan, tidak ada dalil yang jelas. Maka kita katakan hukum asalnya apa? Hukum asalnya masih dalam keadaan taharah dan dia boleh tidak berwudu lagi. Dan dia sambung saja selama belum apa? Selama belum berhadas, maka dia masih bisa menggunakan wudu yang pertama tadi untuk salat isya. Untuk salat isya. Ini pendapat yang lebih kuat.
Jadi itu diantara masalah-masalah apa yang berkaitan dengan masalah mengusap khuf. Mengusap khuf. Jadi kita sudah selesai tentang pembahasan masalah mengusap khuf. Mungkin ada masalah-masalah lainnya yang akan muncul kalau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum. Kenapa? Mengusap. Tidak, mengusap khuf itu kita berwudu seperti wudu biasa. Seperti apa? Berwudu biasa. Mulai dari apa? Mulai dari mencuci telapak tangan. Sebagaimana kita berwudu. Cuman ketika sampai mau membasuh kaki, karena kita sedang menggunakan khuf atau memakai kaos kaki, maka kita cukup mengusap. Itu maksudnya, ya. Itu maksudnya. Jadi bukan masalah lain, bukan. Jadi kita berwudu seperti wudu biasanya, cuman karena ketika kita menggunakan khuf atau sepatu atau kaos kaki dan yang semisalnya, bahkan jenggel saja bisa, kata para ulama, jenggel yang kita biasa pakai di sawah. Kalau misalnya kita sholatnya di sawah sana, bukan jangan sholat pakai jengkel di masjid sini, masih banyak tanah-tanahnya. Misalnya seorang dia sholat di sana, di sawah-sawah sana, dia menggunakan jengkel, boleh saja. Ketika dia berwudu, dia cuma usap jengkelnya. Yang penting dia ketika dia memakai jengkelnya tadi dalam keadaan dia sudah berwudu dulu. Kemudian batal dia berwudu lagi yang kedua kali, dia cukup hanya mengusap saja atasnya, mengusap bagian atasnya. Nah, soal apakah ada kondisi tertentu, karena tadi ada dari Yaman tentang Nabi kondisinya bawa air kecil. Pertama, Nabi dalam keadaan safar. Ada satu kondisi kita bisa mampu berwudu, tapi ketika mau masuk ke masjid, kondisi di dalam itu tempat lebih dingin daripada di luar, seperti ada AC. Kita sudah berwudu, dalam kondisi ini menggunakan kaos kaki berarti tidak mengganggu tidak mengganggu wudunya, atau sudah dimaksudkan start menggunakan khuf tadi karena dari misalkan maghrib saja yang kita berwudu dulu di luar. Kemudian kita masuk masjid karena di dalam ruangan masjid itu AC-nya dingin sekali. Sebelum masuk kita pakai kaos kaki yang tebal tadi kan. Berarti berputar selama 24 jam ya. Sehari semalam. Apakah itu sudah termasuk boleh gitu menggunakannya itu? Jadi bukan niat karena memang kondisi seperti yang akan dikatakan beliau tadi, di subuh kita pakai pas kaki, jadi pas bangunnya memang membasuh khufnya. Itu yang pertama. Sama yang kedua, apakah boleh menggunakan khuf itu dalam kondisi apa saja? Dalam kondisi apa saja tanpa harus kondisi yang tinggi. Jadi masalah yang pertama, masalah ketika seorang dia menggunakan kaos kaki, misalnya waktu maghrib karena dingin, ketika dia masuk masjid, dia pakai kaos kakinya. Apakah telah terhitung dari di situ? Maksudnya dari waktu dia memakainya? Enggak, bukan dari situ terhitungnya. Terhitungnya ketika pertama kali dia mengusap. Jadi ketika misalnya dia masuk di waktu maghrib, tadi sudah dijelaskan bahwasanya pertama kali terhitung itu sejak apa? Sejak mengusap pertama kali. Jadi misalnya tadi dia masuk di waktu maghrib. Di waktu maghrib sebelum dia masuk masjid dia pakai kaos kaki dulu. Nah, di sini dia baru pakai, belum terhitung di sini. Nanti sebentar misalnya di waktu Isya, ketika dia berwudu dan dia usap, di situ dihitung
awal dia boleh mengusap dari situ sampai waktu isya berikutnya. Jadi bukan saat kita memakainya, memakai khuf atau memakai kaos kaki, bukan. Tapi dihitung dari apa? Dari saat kita mengusapnya. Dari saat kita mengusapnya. Itu ya, karena itu yang bisa kita hitung sehari semalam. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Nah, apa yang kedua tadi? Menggunakan khuf itu di dalam kondisi apa saja? Nah, masalah menggunakan khuf itu kapan saja kita mau. Yang penting syaratnya sebelum kita menggunakannya dalam keadaan suci. Kita sudah dalam keadaan suci dulu. Kita sudah dalam keadaan suci. Sebelum kita memakainya, memakai khuf, memakai kaos kaki, memakai sepatu, itu dalam keadaan kita sudah suci. Kita sudah berwudu. Maka seperti itu boleh kita, kalau kita di kampung seperti ini sehari semalam. Kalau sudah sehari semalam 24 jam sudah selesai, kita harus ulang lagi dari yang baru. Misalnya sekarang musim dingin terus, musim hujan terus, seorang dia sering pakai kaos kaki, maka misalnya dari sekarang dia mengusap. Dari tadi waktu zuhur dia mengusap. Sampai besok waktu zuhur. Besok harus dia sudah buka kaos kakinya. Dia ulang lagi. Dia berwudu, kemudian dia masukkan lagi. Misalnya kemudian sebentar waktu asarnya dia sudah mengusap. Dari situ dihitung berarti dari waktu asar sampai waktu asar berikutnya dan seterusnya. Apa tadi? Assalamualaikum. Nah, jadi masalah mengusap khuf itu sama dengan kita berwudu, karena asalnya kita berwudu. Cuma yang berbeda apa? Membasuh kaki dan mengusap kaki, itu saja perbedaannya. Jadi bisa kita gunakan untuk waktu maghrib, waktu isya dan seterusnya selama belum batal. Selama belum batal. Jadi seorang dia hanya mengusap apa? Atasnya saja, atas khufnya, bagian atasnya, bagian atas kaos kakinya ya, yang tertutup kaos kaki itu saja yang dia apa? Yang diusap. Itu saja yang diusap. Ya, tidak diusap sampai atas. Nah, jadi atasnya saja. Satu kali usap. Kalau mengusap itu satu kali saja. Tidak ada mengusap berkali-kali. Di sini pertanyaan, jika sebahagian dari salah satu kaki di dalam khuf basah terkena air, apakah batal? Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Minta tolong sedikit ringkasan tentang kewajiban kurban bagi yang mampu. Nah, masalah tentang kurban itu pendapat yang kuat tidak wajib. Mayoritas ulama berpendapat tidak wajib. Sunnah muakkadah. Sunnah apa? Muakkadah. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala al-'ashr", jika telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi. Di situ kata Rasulullah SAW, wa arada ahadukum ayyudhi. Jika salah seorang di antara kalian itu dia hendak berkurban. Jadi kata para ulama, ketika Rasulullah SAW mengaitkan berkurban dengan kehendak, maka apa? Di sini tidak menunjukkan wajibnya. Karena kata Rasulullah apa? Jika salah seorang di antara kalian hendak berkurban. Artinya apa? Kalau orang tidak berkehendak, maka tidak ada kewajiban baginya. Tidak ada kewajiban baginya. Jadi Rasulullah SAW mengaitkan perintah berkurban dengan apa? Kehendak seseorang yang berkurban. Kehendak seseorang yang berkurban. Jadi pendapat yang kuat itu hukumnya tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib, namun sunnah muakkadah. Sangat ditekankan. Dan termasuk syiar
dan termasuk syiar yang harus kita muliakan. Harus kita muliakan sekalipun tidak sampai tahap wajib. Sekalipun apa? Tidak sampai pada tahap wajib. Jadi motivasinya sangat banyak ya. Kita diperintahkan untuk mengagungkan hari-hari raya di Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Di antara makna wanhar itu perintah berkurban. Perintah apa? Berkurban saat Idul Adha. Saat Idul Adha, dan diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Begitu juga di dalam sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu termasuk di antara syiar-syiar Islam yang sangat diagungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu termasuk di antara ketakwaan hati seorang hamba. Jadi seorang dia ketika ada kemudahan baginya, maka dia berkurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sebagai bentuk pengagungan dan memuliakan syiar-syiar Islam. Di sini adakah dalil yang memudahkan seorang wanita muslimah untuk berwudu di tempat terbuka? Nah, jadi masalah seorang wanita yang berwudu di tempat terbuka. Pertama, seorang wanita dia menjaga auratnya. Ini perkara yang wajib hukumnya. Dia menjaga auratnya. Terus bagaimana kalau dia di tempat yang terbuka? Dia di tempat yang terbuka dan dia butuh untuk berwudu. Dia butuh untuk berwudu. Pertama, hendaklah seorang dia mencari tempat. Dia mencari tempat dulu ya, seorang wanita mencari tempat yang bisa aman. Misalnya dia mengambil air dulu di tempat situ, kemudian dia mencari tempat yang agak bisa dia bersembunyi di situ. Adapun masalah kepala, ketika mengusap kepala, maka boleh baginya mengusap jilbabnya. Maka boleh baginya mengusap apa? Jilbabnya. Jadi tidak perlu dia buka hijabnya. Jadi dia usap saja atasnya, atas hijabnya. Jadi dia tidak perlu terbuka, tersingkap. Jadi boleh baginya dia mengusap jilbabnya di tempat yang terbuka. Jadi tidak perlu dia apa? Ini telah dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau membolehkan apa? Istri Rasulullah ya, Ummu Salamah. Beliau mengusap jilbabnya. Jadi tidak membuka jilbab. Tapi jangan kalau di tempat yang tertutup harus dia buka ya. Jangan dia tetap mengusap jilbab. Apakah kami sudah boleh mempraktekkan mengusap khuf ini saat akan berwudu nanti untuk salat asar? Naam. Jadi kalau yang sudah memakai kaos kaki misalnya tadi ketika dia ke rumah, ketika dia ke masjid sini, dalam keadaan dia sudah suci, dia sudah berwudu, maka boleh sebentar ketika dia berwudu, dia hendak berwudu sebentar, dia boleh mengusap. Dia boleh mengusapnya. Sini afwan, melenceng dari pembahasan. Yang penting masih pembahasan agama, bukan pembahasan masalah dunia. Saya bukan ahli dunia. Seperti yang saya ketahui, duduk iftirash diperuntukkan untuk jumlah rakaat salat yang tidak lebih dari 2 rakaat. Apakah berlaku juga untuk salat subuh? Atau apakah salat subuh harus duduk tawarruk? Jazakumullahu khairan. Dalam masalah ini, masalah duduk iftirash, itu duduk di atas kaki kiri, atau duduk tawarruk, itu duduk di lantai. Pada salat-salat yang hanya 2 rakaat, salat-salat yang hanya 2 rakaat atau 1 rakaat, atau kaidah umumnya salat yang hanya satu salam. Satu salam. Jadi satu salam apa? Satu tasyahud. Salat yang hanya satu tasyahud. Jadi dia tidak 2 tasyahudnya, satu saja tasyahudnya. Salat subuh,
dan yang semisalnya, yang 1 rakaat juga. Di sini memang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Jadi ada yang mengatakan dia tawarruk, duduk tawarruk. Jadi salat subuh misalnya dia duduk tawarruk, duduk di atas lantai. Sebagian ulama berpendapat, itu pendapat Imam Syafi'i ya. Kemudian sebagian ulama berpendapat apa? Dia duduk di atas kaki, duduk iftirash namanya. Dalam masalah ini ada kelonggaran, cuma yang lebih utama dia duduk iftirash. Duduk di atas kaki. Kenapa? Karena dalil-dalil umum tentang masalah duduk ketika salat itu duduk iftirash. Seperti hadis Aisyah, hadis Abdullah bin Zubair dan selainnya dari para sahabat ketika mereka membicarakan atau menjelaskan sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka katakan apa? Mereka katakan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika duduk itu beliau apa? Duduk iftirash. Kata Aisyah. Bahwasanya Rasulullah SAW itu duduk iftirash. Dan di sini umum. Di sini apa? Umum. Ya. Artinya apa? Asalnya salat itu duduk iftirash. Itu hukum asalnya, duduk iftirash. Sampai ada pada keadaan yang kita di situ disyariatkan duduk apa? Duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Jadi duduk ketika salat asalnya duduk apa? Iftirash. Semuanya. Asalnya seorang itu duduk iftirash. Kapan seorang itu duduk tawarruk? Nah, ketika misalnya dia duduk di rakaat ketiga dari apa? Salat maghrib. Atau rakaat yang terakhir dari salat isya. Itu baru duduk apa? Duduk tawarruk. Namun asalnya seorang salat ketika dia duduk salat, duduk iftirash. Duduk apa saja. Misalnya dia masbuk. Dia masbuk dalam keadaan imam sudah tawarruk, dia tetap iftirash. Karena asalnya dalam salat itu duduk apa? Duduk iftirash. Duduk iftirash. Wallahu a'lam bissawab. Cuma kalau orang dia duduk tawarruk itu boleh saja. Kalau seorang dia tetap duduk tawarruk itu tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu apa? Diperdebatkan. Cuma kalau seorang mau yang lebih utama, dia duduk apa? Iftirash. Dia duduk iftirash. Wallahu a'lam bissawab. Habis waktu? Nah, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada salat al-asr. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi at-taufiq.